kerjakan. Ya kita ngomong ke orang lain seolah kita jadi orang baik, tapi kita sendiri nggak ngerjain gitu. Ya sama anak juga gitu, anak gini sholat, ya, ya, itu ya. Jadi yang akan diperdalam, akan kita obrolin, kita silaturahmi tentang sholat, tentang ibadah itu banyak, tentang hidup, tentang kehidupan, hidup kita penuh ngumet terus nih, puyang terus nih. Terus tentang kematian ya, dan tentang tauhid. Tauhid itu kita hanya kepada Allah ya, tidak mempersekutukan Allah ya. Ya, ada satu yang perlu diingat lagi, bahwa sering sekali saya sampaikan bahwa kita lahir, kita nih udah umur yang 60 ya, 40 ya. Lahir, anak kita, cucu kita sama lahir ke dunia itu nggak tahu apa-apa. Ini bukan kata pikiran atau saya ngomong ngarang, tapi ada suratnya, ada ayatnya, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ayat ini penting kita pahami, kita renungi, bahwa saya lahir ke dunia dari perut emak saya, nggak tahu apa-apa. Anak kita juga sama, cucu kita sama. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar bersyukur. Ya, kita bersyukur masih ngelihat. Wah, ini masih melihat teman-teman saya nih, ya Allah, ini apa di Mushola Nurul Hidayah nih. Ganteng-ganteng, keren-keren, ketemu walaupun sebulan sekali ketemu ya, 2 bulan sekali ketemu. Suatu saat kan kita akan dapat kabar, Panana kemana? Udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan di terakhir kan gitu kalimatnya, benar nggak, Pak Ahmad? Iya. Siapa yang nanti kita dapat sebutan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu suatu kepastian, ya. Jadi di dalam ayat ini sering sekali saya ungkapkan bahwa kita itu nggak tahu apa-apa. Walaupun seumur gini juga bisa tahu nggak tahu apa-apa, karena kalau tahu apa-apa banyak sekali urusan di dunia ini, tentang pertanian kah, ya, tentang perkebunan, tentang dunia las, perdagangan, ya, tentang percintaan, wah banyak, semua banyak. Kalau kita mau pelajari semua banyak, ya. Dan kita nggak tahu, nah kita menjadi tahu dari mana? Dari mendengar, ya, seperti ini ya, dari mendengar. Kemudian dari mana? Dari melihat. Nah, mendengar, melihat, masuk ke dalam hati. Nah, saya dengan Pak Ahmad nih. Pak Ahmad ngomong ke saya tahu mendengar, wah omongannya nyenengin, masuk ke dalam hati. Omongannya nyakitin, masuk juga ke dalam hati. Nah, kita sakit hati dari mana? Dari pendengaran, karena kita mendengar. Kita sakit hati dari mana? Penglihatan, perbuatan, ya, perbuatan Bang Ahmad atau perbuatan teman-teman melihat perbuatan itu, jadi pendengaran dan penglihatan itu masuk ke hati. Begitu juga pelajaran. Ya, saya banyak guru-guru ya, sejak SD, madrasah, ngaji ya. Ya, mau Profesor Quraisy Shihab sama Menteri Agama yang sekarang ngaji, kita dari mendengar. Kita melihat juga perilakunya, kebaikannya. Ya. Jadi memang di Al-Quran tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan banyak mengatakan sesuatu seolah-olah kita orang baik, cuma bisa konsep atau teori, tapi kita nggak praktek, nggak ngerjain. Nah, di situ di ayat yang ketiga, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, jadi ya memang seorang guru ya mengatakan, tapi kan kita di dalam kebenaran itu ada 3 ya. Kita meyakini kebenaran itu ada 3, yang namanya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ya, saya bercerita karena 3, karena ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Cara memahaminya gimana? Misalkan kita ada cabai nih,
ada cabe, ada 4 ya. Nah, dalilnya ilmu yakin cabe itu pedas, ya kan? Cabe itu rasa pedas. Kalau bilang saya cabe itu asin, berarti salah ilmunya. Cabe itu pedas. Nah, dari 4 itu, dari 4 itu sudah cobain si A. Ya si A cobain nih. Oh iya, pedas gimana, Bang? Cabe, oh iya pedas. Ya, kita melihat, wah benar dia udah merasain cabai itu pedas. Kemudian cobain lagi satu lagi si B, pedasnya gimana? Oh pedas biasa. Cobain lagi gitu, pedas banget. Wah, terus yang ketiga, ya, yang ketiga bener nggak nih pedas nih? Nah, yang tadi kita melihat kebenaran yang ngerasain cabai itu ainul yakin, karena kebenaran kita udah melihat orang itu melakukan sesuatu itu benar. Nah, itu ainul yakin. Saya belum pasti nih cabai ini pedas. Nah, kita ambil cabai, kita makan tuh. Oh iya benar pedas. Ya, itu namanya kita udah merasakan pedasnya cabai, itu namanya hakul yakin. Jadi hakul yakin ilmu yang sudah merasakan. Pedas nikmat nggak? Cabai nikmat nggak? Bisa. Cabai masukin ke dalam tahu. Kita makan tahu, ada isi cabai. Nah, jadi walaupun pedas kita bisa menikmati. Ya, itu udah ke hakul yakin. Jadi kita mendengar suatu cerita atau kajian karena 3. Ilmu yakin nih, ada ilmunya nih, ada dalilnya nih. Benar, cabai itu pedas. Ya kalau gula adalah manis. Kalau garam asin. Nah, kita merasakan nggak nih, bener nggak itu ilmu itu? Nah, kita melihat dulu orang lain. Melihat orang lain, oh iya benar, baru kita rasain. Nah seperti sholat subuh nih, ada dalilnya. Sholat subuh diperintahkan oleh Allah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ngelihat orang lain pada sholat subuh, kayaknya dia sholat subuh terus nikmat. Nah itu belum nyampe ke hakul yakin, karena kita belum sholat subuh. Nah kita sholat subuh nih, kita sholat subuh. Nah udah hakul yakin, malah kita kalau nggak sholat subuh kayaknya ada yang kurang. Ya, jadi kekuatan kita yang tertinggi adalah hakul yakin, sudah merasakan, mencoba. Contoh yang lain, ya, kita kan laki-laki normal semua ya, mohon maaf nih, wanita itu merupakan kebahagiaan, ya, dalilnya gitu ya, indah, kata penyanyi mah apa istilahnya, perhiasan dunia ya. Wanita itu adalah perhiasan dunia, kata Roma. Benar ya? Nah, lihat penyanyi kan? Ya, ngelihat tuh ya. Oh iya, ngelihat wanita itu benar. Yang menikah pada bahagia gitu kan? Kita belum menikah nih, belum menyampai ke hakul yakin. Ya udah menikah, punya bini. Iya bener, enak punya bini gitu ya. Ya mohon maaf yang belum punya bini, kita mudah-mudahan nambah lagi. Iya udah merasakan, udah hakul yakin. Jadi hakul yakin itu sudah merasakan, mencoba. Kalau contoh lain gampang, sayur gabus, sayur pucung. Saya suka makan juga di CBL tuh ya. Sayur pucung, pucung enak ya kan. Kita tahu enak dari mana? Ada orang makan. Oh iya, rame tuh yang makan. Nah, ya udah ainul yakin nih. Ini belum terbukti enak enggaknya. Makanya kita datang tuh. Kita udah jelas nih. Gabusnya segar, banyak yang ngelihat makan enak, kita ke situ. Ajak temen dah. Kita makan di situ. Iya benar enak. Nah, itu udah hakul yakin. Tapi kalau udah sampai ke hakul yakin, udah nggak akan lagi orang yang mengelayu pindah agama. Enggak, karena udah meyakini kebenaran itu ya. Jadi penting kita mencapai tahap hakul yakin memang harus mencoba. Kayak kita nih umur seperti kita, ada yang umur di atas 40 tahun udah hakul yakin. Yang namanya kesulitan udah dilalui, ya kan? Ya kan? Namanya pernikahan sudah dilalui, namanya ke sawah gagal panen sudah dilalui, ya kan? Jadi pengalaman. Jadi hakul yakin itu ilmu tertinggi karena sudah pengalaman. Jadi kan guru yang terbaik adalah guru yang berpengalaman. Jadi yang pengalaman itu guru yang terbaik ya.
Jadi udah hakul yakin, ya nanti kebesandaran kemana? Masalah hidup cuman itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 162, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masalah kita, maksudnya kita sholat, ya, ada masalah nggak dengan sholat? Iya, ibu ada masalah nggak dengan sholat, Bu? Sholat semua ya? Iya, sholat. Kemudian ibadah, hidup, ya, terus mati, ya. Yang jelas di dalam surat Al-An'am 163, jangan mempersekutukan Allah, ya. Jadi dosa yang paling berat adalah dosa yang mempersekutukan Allah, ya. Dosa yang tidak diampuni. Yang kedua adalah kita memahami, kita paham suatu kebenaran datangnya dari sumbernya, dari Al-Quran. Yang di sini di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, ayat 28 sering saya sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, ya, wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turjaun. Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini selalu kita renungi, terutama saya selalu merenungi. Saya itu awalnya nggak ada. Di Pondok Suga aja saya mulainya tahun 96. Ya, saya asli kan dari Rengas Dengklok, tahu-tahu 96. Ini 96, udah lama juga berarti ya, 27 tahun. Tahu-tahu di sini. Ya, kita ketemu lagi. Kita juga ketemu sebulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali udah direncanain, ada halangan. Ya, jadi awalnya kita tuh nggak ada. Nah, sekarang ada. Kemudian pasti mati. Jadi umur kita, hidup kita adalah perjalanan. Kematian adalah kepastian. Nah, sesuatu yang pasti itu mati itu. Tapi jangan minta tanggal jamnya, kapan. Itu rahasia Allah. Ya, Allah yang tahu. Jadi umur kita adalah perjalanan. Nih, kita nih perjalanan nih. Perjalanan meraih cita-cita, ya, perjalanan menyelesaikan masalah, ya, perjalanan ingin bahagia, membahagiakan anak, istri, gitu kan, perjalanan silaturahmi. Dan saya kesini perjalanan silaturahmi, iya. Dan kematian adalah kepastian. Jadi kita itu akan mengalami yang namanya mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi awalnya kita tidak ada, sekarang ada, nanti mati, dan itu kepastian, nanti setelah mati dihidupkan kembali. Ya, dan itu menuju Allah. Jadi perjalanan kita itu terminalnya, ujungnya menuju Allah. Kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Gak ada lagi itu. Di sini katakan, bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kita nggak percaya pada Allah? Kita begitu. Sudah ditetapkan oleh Allah. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, terpaksa atau tidak bersama, itu perjalanan kita. Awalnya tidak ada, memang tidak ada, sekarang ada. Kita mau berbangga-bangga kaya, berbangga-bangga sehat, berbangga-bangga berjalan, pasti mati. Orang sehat mati, orang sakit mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati. Nah, semua meninggal, karena itu adalah kepastian. Iya. Yaitu memang di dalam perjalanan itu harus kita pahami bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, artinya datang dari Allah. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah. Kita meyakini bahwa sumber kebenaran adalah datangnya dari Allah. Makanya saya kalau mengaji atau menyampaikan kajian, mesti ada jelas sumbernya dulu, dalilnya dulu. Memang saya banyak, terus terang tentang Al-Quran banyakkan dari guru kami, mungkin udah pada tahu semua, Profesor Quraish Shihab.
mengenai tasawuf banyak yang sekarang Menteri Agama dulu memang kami sering ketemu ya. Jadi ya ini hanya saya sebagai murid menyampaikan ulang. Ya, jadi kebenaran itu datang dari Tuhanmu di dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, kalau memang di Al-Quran ini ada ayatnya dari udah 100% kita percaya. Kadang-kadang kita percaya lewat apa? Lewat perasaan. Ya perasaan bener ya, perasaan lewat pikiran. Kalau perasaan kan usia, kedudukan gitu ya beda. Sedangkan pikiran kan pendidikan. Ya, dan itu kebenarannya enggak 100% enggak dijamin, tapi kalau datangnya dari Al-Qur'an, dari Allah itu kebenaran mutlak. Ya. Nah, Al-Qur'an ini juga sebagai pedoman bagi manusia ya. Nah, jadi pedoman kita dalam perjalanan dari ini kita menuju nih perjalanan kita menuju akhirat, menuju Allah. Ya.